Jadi artinya kalau membentuk organisasi, pertama organisasinya organisasinya masih ada, belum bubar. Dan kalau dikatakan saya membentuk organisasi, kayaknya saya bukan tipe orang pembentuk organisasi deh. Maka cara termudah untuk membuat satu bangsa hancur adalah dia harus dikaburkan sejarahnya. Cocok berarti menteri sekarang ya. Sangat. Yang katanya saya mungkin tidak tahu masa lalu tapi saya tahu masa depan. Nah, itu pernyataan yang menurut saya ya sangat parah secara sosial dan sangat parah secara eksak. Maka ketika kita membahas Al-Fatih itu adalah sejarah kita. Nah, itu ketika kita bahas Baitul Maqdis itu juga menjadi sejarah kita. Nah, itu tujuan kita membahas tentang 1453 dan Baitul Maqdis. Jadi relevan jadi kita ya. Sangat, supaya mereka tuh nyengkram kuat ke tanah dan mereka bisa tumbuh lebih tinggi dan tumbuh lebih besar. Karena peradaban itu setinggi apa tergantung sejarah yang mereka pahami. Tapi kalau misalnya cuma dia yang bisa untuk ngomong dan dia nggak ngomong padahal harus ada kebenaran ditegakkan, nah ini ibu harus dilobi. Kita udah lobby ibunya dan tetap nolak. Ya kalau sudah gitu ya mau gimana lagi ya, namanya orang tua ya. Orang mereka mungkin punya privilege sendiri dalam keluarganya mereka. Kalau dibilang bahwa hanya dia atau tidak, relatif soalnya. Ya, relatif. Benar. Karena kita memilih dia karena kita anggap dia yang paling kompeten. Betul. Gitu. Pertimbangan yang bisa digantikan yang lain, tapi yang lain mungkin kita belum terlalu profesional. Iya. Kita ingin eksplorasi Ustadz sebanyak-banyaknya ya. Yang benci Ustadz Felix rata-rata yang tidak berpikir. Ini ada komentar mereka ya. Kemudian kalau yang Richard Lee itu beritanya benar nggak itu mu'alaf? Kalau Ustadz tahu, Ustadz sampaikan. Kalau nggak tahu jangan ya. 2029 menangkan posisi yang kebaikan umat Islam rahmatan bagi seluruh alam dan tidak ada perbedaan dalam hal penyembahan. Ini mungkin pertanyaannya antara dakwah dan politik ya nanti ya. Itu mungkin harus dijawab Ustadz ya. Semoga tak banyak lagi penghalang buat dakwah ke depannya. Amin. Ustadz Felix barakallah hadir di channel RH. Ustadz Felix pun jadi keren cadas. Ya. Padahal keren cerdas itu kayak Point Refli ngebangun channel cerdas. Keren cerdas ya. Biasa. Alhamdulillah. Loh masih ada dajjal-dajjal kecil ya pasti lebih tambah sulit dakwah ke depannya ya. Ustadz kapan mau ngisi kajian di Masjid As-Sofia? Ini As-Sofia ini di Bogor ya. Oh di Bogor ya. Bukan di bukan di Istanbul bukan ya, Ayah Sofia. Sulit itu. Kosakata dan narasi bahasa Bung RH masih kalah sama FS. Maaf ya Bung. Wah ya nggak apa-apa kalah. Kalau dakwah ya mungkin ya, tapi kalau hukum ya saya nyerah lah. Gitu, oke. Kemudian kosakata kok sama lagi. Kemudian titip bahas LGBT Pak RH dalam sejarah sekarang udah mulai banyak lagi meresahkan. Ya. Saya di strike gara-gara LGBT ini. Oh ya, tentu saja. Iya, itu jadi, keras tuh di sana. Iya. Waktu itu ada Habib Rizik, Coldplay kan, strike. Oh itu berarti bukan LGBT-nya, itu Habib Riziknya. Enggak, tapi enggak. Oh enggak, karena ada tulisan LGBT ya. LGBT-nya. Oh, iya. Karena Habib Riziknya saya udah berkali-kali aman. Oh, Alhamdulillah. Bahkan interview 1 jam langsung enggak ada masalah ya. Masalah. Ya. Alhamdulillah. Enggak perlu lagi pakai Habib H4. Iya, sekarang udah kayak gitu lagi ya. Enggak. Itu. For the time being tapi ya, untuk sementara waktu. Ustadz Felix, kapan kita podcast bareng Kak Jesslyn Thea Lestari? Oh, siapa nih Jesslyn Thea Lestari ini? Banyak orang minta. Ada mu'alaf ya. Oke. Ustadz Felix, masih adakah keinginan untuk kawin lagi? Oh enggak, mendirikan ormas khilafah lagi. Oke. Iya. Ini yang agak berat. Silakan Ustadz. Pertama-tama untuk yang antara Islam dan politik ya. Iya. Jadi gini teman-teman sekalian, saya tuh melihat begini. Ada hadis yang cukup bisa dijadikan sebuah pegangan untuk sebuah proses politik. Ya. Jadi Rasulullah SAW tuh pernah memberikan sebuah arahan kepada kita tentang dicabutnya ilmu. Jadi Rasulullah itu menyampaikan kepada kita bahwasanya ilmu itu tidak hilang seketika. Tapi ilmu itu akan hilang ketika para ulama-ulama itu meninggal.
Nah, ketika ulama-ulama ini meninggal, maka menurut hadis itu lanjutannya adalah tidak ada yang mengarahkan umat. Ketika tidak ada yang mengarahkan umat, jadi ulama ini kan yang mencerdaskan umat, yang memberikan arahan pada umat. Nah, ketika tidak ada arahan dan pencerdasan itu, maka yang terpilih di antara manusia adalah ruwaibidah itu, pemimpin-pemimpin bodoh. Itu kata Rasulullah. Artinya masuk akal ya. Kalau misalnya literasinya nggak ada, maka ketika literasinya nggak ada, yang terjadi adalah orang-orang yang dipilih menjadi pemimpin bukan karena sebab dia punya sebuah kapabilitas, tapi yang terjadi adalah karena dia dalam tanda kutip disukai atau bisa bayar banyak influencer atau endorser atau bisa melakukan proses-proses yang tidak ada hubungannya dengan pemilihan pemimpin, kan gitu. Nah, maka yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang nggak ngerti dengan tugasnya. Nah, ketika itu terjadi maka rusaklah masyarakat. Nah itu cara kemudian masyarakat menjadi binasa. Kita coba untuk sedikit relate-kan. Indonesia itu cuma 6% saja S1, S2, S3. Oke. Jadi orang-orang kayak Prof. Refli ini jarang sekali. Orang S1 itu aja itu 5%-an loh Prof. Jadi S2 dan S3 itu mungkin sekedar 1% something. Artinya orang S3 itu lebih lagi jarang lagi dibandingkan yang lain. Doktor, apalagi profesor. Artinya orang-orang kayak saya udah jarang apalagi profesor. Nah, profesor bisa bayangin. Makanya ada orang-orang bilang demokrasi itu gak cocok pada satu masyarakat yang belum mature. Kenapa dia belum mature? Karena ketika dia milih bukan berdasarkan ilmu. Tapi dia milih berdasarkan sesuatu yang lain. Contoh misalnya ya, anggap lagi nih Prof. Kita lagi mau untuk memilih imam untuk sholat, ya kan ya. Nah kalau misalnya profesor misalnya ada memilih imam untuk sholat antara orang tua yang dia baru masuk Islam dengan kemudian Felix Yao dengan Ustadz Adi Hidayat, kira-kira profesor milih yang mana? Satu lagi. Sorry. Tadi. Jadi kita mau milih imam sholat nih. Ada orang tua baru mualaf nih. Baru kemarin lah mualaf. Orang tua nih. Felix Yao. Adi Hidayat. Satu lagi satu lagi misalnya Paman Gembul misalnya kayak di Bobo gitu ya. Nah, profesor milih yang mana? Saya mau jawab nakal. Itu kayak teka-teki sulitnya lontong. Makanya saya pilih orang tua yang baru masuk Islam. Ya pasti Adi Hidayat lah. Adi Hidayat. Karena profesor punya ilmu. Tapi ketika nanti ada kita nanya sama orang-orang yang baru masuk Islam juga, dia akan bilang saya akan pilih yang terakhir, yang Paman Gembul. Lah kenapa? Kan lucu. Kan gitu. Kan gemoy. Atau dibilang saya pilih yang baru masuk Islam, beda-beda tipis sama karena sama saya beda-beda tipis. Nah, ini beda pilihan orang-orang yang berilmu sama tidak berilmu. Yang celakanya Prof, setelah kemudian kita lagi ngomong, ini kita lagi pemilihan imam sholat. Setelah kemudian dipilih imam sholat berdasarkan kemudian segala macam, ternyata aktivitasnya bukan sholat. Aktivitasnya ternyata adalah diskotik. Nah itu kan problematik juga. Maka saya bilang ada dua ketika kita bicara tentang politik dan Islam, ada dua yang harus ada. Pertama adalah pemimpin yang amanah, yang kedua adalah sistem kepemimpinan yang amanah. Jadi kita nih lagi milih pemimpin amanah nih, tapi untuk jalanin apa? Kalau misalnya kita sudah susah-susah pilih pemimpin yang amanah, tiba-tiba terus kemudian dia disuruh ke diskotik, maka kualifikasi dia nggak akan berguna. Maka saya bilang pada beberapa orang kemarin ada yang nanya kan, Ustadz, ada yang nanya 1, 2 atau 3. Saya bilang 1, 2 atau 3 itu kita cuma memilih imam sholat loh. Tapi kita mikir nggak sih ketika mereka sudah terpilih mereka mau melaksanakan apa sih? Nah kan profesor kan pakar hukum tata negara. Nah berarti kan ini kan tata negaranya ini sekarang problematik. Semuanya bisa diubah loh, Prof. Jadi kita tuh bergerak di sistem seperti apa? Yang sistem ini bisa berubah kapanpun dan oleh siapapun dan seperti apapun. Ini random. Nah makanya saya bilang masalah bukan hanya pada proses kepemimpinan sih sebenarnya, tapi pada proses sistemnya juga. Nah makanya saya tuh bilang gini, berarti solusinya apa? Solusinya adalah masyarakat ini menjadi cerdas. Minimal walaupun tidak harus S1, S2 dan S3, mereka harus dicerdaskan, mereka harus diedukasi. Maka musuh daripada pendakwah sebenarnya adalah sebuah keadaan yang membuat manusia tuh nggak bisa diedukasi. Atau dia dialihkan daripada edukasi dengan entertainment. Dengan sesuatu yang nggak bermanfaat, tontonan-tontonan yang tidak mencerdaskan. Ini sebenarnya musuh daripada kita sebenarnya. Nah artinya kalau proses dakwah ini bisa masuk kepada umat, insya Allah besok-besok yang cuma mohon maaf ya, yang cuma mengandalkan lucu, yang cuma mengandalkan bisa joget, itu nggak laku.
Karena orang akan lihat kualifikasi apa nih. Kita lagi mau ngapain? Sholat. Oke, berarti kualifikasi adalah hafalan Qur'annya berapa banyak. Hafalan hadisnya berapa banyak. Dia kapan hijrahnya. Dan dia sudah tua atau dan dia penampilan fisiknya kayak apa. Jadi penampilan fisik untuk imam sholat itu yang terakhir. Bukan jadi yang pertama. Kalau sudah hafalannya sama, lalu kemudian hadisnya sama, hijrahnya sama, ternyata satu jenggotnya lebih panjang, badannya lebih tegas, suaranya lebih bagus, tentu dia yang dipilih. Nah sekarang apa yang menjadi standar untuk menjadi pilihan orang? Ngeri Prof. Kita boleh ngomong agak sedikit ini nggak sih straight nggak di sini? Oh boleh dong. Saya cuma mau menyampaikan sangat boleh. Ada satu meme yang sangat bagi saya itu bagi orang lucu, tapi bagi saya itu kayak saya sedih, Prof. Ada orang-orang kemudian di mall diwawancari, pilih nomor berapa? Nomor sekian. Kenapa? Gemoy. Pilih nomor berapa? Sekian. Kenapa? Lucu. Saya bilang sebentar. Kita ini milih apa sih? Kalau ini adalah audisi stand up komedi, maka tentu saja kita pilih yang paling lucu. Kalau ini adalah kemudian audisi penyanyi, tentu kita pilih yang paling bisa nyanyi dan joget. Kalau ini adalah audisinya boy band. Tapi ini audisi apa nih? Ini audisi pemimpin loh. Kalian punya nggak sih standar-standar kepemimpinan? Kalian tahu nggak sih pemimpin ini nanti akan melakukan apa? Tapi balik lagi saya akhirnya menyalahkan diri saya sendiri. Berarti saya belum cukup banyak untuk berdakwah. Biar tidak jadi fitnah, Ustadz kemarin tim sukses salah satu pasangan calon? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi memilih itu memang berdasarkan tuntutan ilmu pengetahuan yang Ustadz punya ya? Harusnya kita memilih ataupun mungkin kita melakukan preferensi kita terhadap salah satu calon ataupun terhadap tadi. Kalau preferensi saya tadi, saya lebih banyak untuk concern kepada sistem kepemimpinan. Karena bagi saya sistem kepemimpinan menjadi bottleneck yang sangat luar biasa besar bagi siapapun pemimpinnya. Artinya kemarin kalau ada yang bilang ya, wah calon gua nggak terpilih dan segala macam, ya mungkin bagus buat calonmu. Karena dia bukan cut out untuk di situ. Itu maksudnya imam sholat berarti kan bukan untuk di diskotik. Daripada bikin dosa di situ dia. Betul. Bisa jadi. Tapi tentu saja ya kita perlu pembahasan lebih banyak lagi. Ustadz, pernah dipanggil polisi? Panggil polisi kayaknya pernah untuk saksi deh. Saya lupa tapi kasus apa gitu pokoknya. Saksi kasus? Untuk kalau nggak salah apa masalah di media sosial. Tapi kalau untuk menyangkut diri saya pribadi saya belum pernah dipanggil polisi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya juga bingung kalau dipanggil polisi untuk apa. Oh mungkin bisa jadi pernah. Untuk pengajian kali ya. Tidak. Kalau dulu kan orang sering sekali melaporkan kan menyebarkan berita bohong kan. Oh iya betul. Kan apa-apa. Iya kan. Hoax kan. Berarti kalah dengan saya. Saya berapa kali tuh dipanggil. Wow. Dipanggil sih enggak. Dipanggil sih 1 kali 2 kali doang. Tapi satu sebagai saksi di pengadilan juga pernah dipanggil ini. Tapi undang-undang hoax kan sudah dihilangkan. Ya tapi diganti. Yang 1946-nya. Tapi yang ITE-nya belum. Bukan diganti, belum. Jadi kan ada 2 tuh undang-undangnya. 1 10 tahun, 1 6 tahun. 6 tahunnya itu belum tuh. Tapi kalau ini yang perbuatan tidak menyenangkan. Oh masih ada. Ini pasal karet juga. Perbuatan tidak menyenangkan. Misalnya perbuatan tidak menyenangkan, nyanyinya jelek suaranya. Emang siapa sih yang pernah? Maksudnya siapa sih yang perbuatannya menyenangkan kan nggak ada. Yang menyenangkan itu bagi-bagi duit. Iya benar. Oke Ustaz, saya janji untuk bicara tentang dari pertanyaan tadi ada nggak yang belum dijawab ya? Oh ini soal khilafah. Oh khilafah, oke. Apa tadi pertanyaannya? Mau bikin organisasi khilafah lagi nggak katanya? Oh, sebenarnya kalau itu yang dimaksud adalah Hizbut Tahrir ya, HTI. HTI itu secara hukum itu bukan dibubarkan, tapi lebih tepatnya istilahnya adalah dicabut BHP-nya. Artinya kalau dicabut BHP-nya adalah dia secara BHP formal. BHP itu Badan Hukum Publik ya. Betul. Jadi dia tidak boleh muncul sebagai badan hukum publik gitu kan ya. Tapi bukan berarti organisasinya dilarang atau dibubarkan, karena walau misal saya sih nggak pernah lihat ada pelarangan ataupun pembubaran. Nah itu yang pertama. Jadi kalau saya pernah ditanya sama guru Gembul, HTI eksis nggak? Ya, HTI tetap eksis, orang-orangnya tetap ada, mereka tetap belajar. HTI guru Gembul. Siapa itu? Ada satu influencer YouTuber. Oh iya, oke. Nah, jadi juga. Saya samain ya, HTI tetap ada, mereka tetap mengkaji Islam karena namanya dakwah, karena Allah yang nyuruh juga ya nggak bisa dihapuskan oleh manusia selama kemudian Allah masih memerintahkan dakwah itu. Jadi artinya kalau membentuk organisasi, pertama organisasinya organisasinya masih ada, belum bubar. Dan kalau dikatakan saya membentuk organisasi, kayaknya saya bukan tipe orang pembentuk organisasi deh. Oke. Tapi benar ya, bukan fitnah ya kalau Ustadz pernah ikut HTI ya?
Saya itu dari masuk Islam 2002 saya masuk Islam. Saya langsung tergabung dengan Hizbut Tahrir. Oke. Jadi pun ketika saya masuk Islam, ide-ide yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir itu yang akhirnya membuat saya berpikir gini, loh Islam ini ternyata nggak sesempit yang saya duga. Ternyata dari situ saya memahami Islam juga membahas politik, Islam juga membahas ekonomi, Islam punya aturan-aturan terhadap masyarakat. Bahkan kemudian yang paling kecil seperti yang saya sering cerita, hubungan laki-laki dan wanita. Nah itu yang kebetulan waktu itu di kampus, karena waktu itu ramai sekali di kampus, yang mendakwakan kepada saya adalah orang-orang Hizbut Tahrir. Oke. Jadi Soalnya 2002, bukan apa saya tanya begitu. Karena ada juga dai ya pendakwa, begitu dia sudah makmur al dunia wal akhirat gitu, dia nggak mau lagi diidentifikasikan dirinya pernah ikut FPI atau apa gitu ya kan. Sih, benar. Sering sekali orang begitu kan. Sering, cuman kalau saya tidak bisa menyangkal bahwasanya ada banyak sekali orang-orang yang berharga dalam hidup saya. Atau banyak sekali, jadi gampangnya gini, saya berhutang kepada orang-orang yang menyampaikan kepada saya Islam. Dan pada saat itu yang menyampaikan pada saya Islam adalah aktivis Hizbut Tahrir. Nah maka ketika saya bergabung dengan Hizbut Tahrir dan kemudian mendapatkan apa yang saya dapat sampai dengan sekarang, itu nggak mungkin lah saya kemudian untuk sangkal. Bagaimanapun juga kita harus berterima kasih. Orang kita pernah kuliah di IPB aja kita berterima kasih, apalagi hidayah. Alhamdulillah di situ pernah duduk Ustadz Ismail Yusanto. Oh masya Allah, itu senior kita tuh. Pernah duduk Ustadz Labib, Labib Rahmat. Kiai Haji Labib ya. Pernah juga Ustadz Sugianto. Pernah juga Al-Maroki siapa? Wahyudi Al-Maroki. Ya. Tapi kalau saya tidak sepro mereka ya. Kalau saya tuh bagian kalau misalnya apa ya, pion itu aja enggak kayaknya saya papannya kayaknya gitu. Nah saya diketawain orang katanya. Kalau kamu bergaul sama HTI, sama FPI, plus sama satu partai politik yang kanan banget, PKS. Ya. Insya Allah kamu gak akan diundang ke institusi negara. Kata ada orang yang begitu ngomong begitu. Ya, saya bilang saya tidak hanya bergaul, tuh saya undang semua tuh pentolannya di situ. Dan orang-orang kayak gitu masih terus ngomong bahwa dia demokratis gitu ya. Padahal kayak gitu aja. Jadi gini, saya pikir ya, bahkan Allah saja itu masih membuka kesempatan diskusi dengan iblis. Itu kan ada di dalam Al-Quran tuh. Jadi masih ada supaya kita tuh terus kemudian belajar bahwa kalau kita berbeda pendapat sama orang pun kita masih tetap bisa untuk ngobrol duduk. Apalagi sama sesama muslim. Nah yang sekarang yang anehnya adalah sesama muslim tuh gak bisa duduk bareng. Tapi mereka bisa duduk bareng dengan orang yang tidak seagama. Oke. Artinya yang perlu dikhawatirkan tuh bukan toleransi antar umat beragama. Tapi toleransi intra umat beragama sebenarnya. Oke. Karena biasanya memang yang paling keras itu tidak hanya di Islam kan, betul. Di non-Islam pun, di Kristen antar sekte-sekte itu bahkan yang berbasis suku itu malah lebih keras kan? Betul. Artinya konflik itu bukan hanya karena agama, itu maksudnya, tapi karena bisa jadi yang lain. Pun kalau agama justru orang harusnya semakin adem sebenarnya. Iya. Konflik itu karena kekuasaan dan ekonomi. Iya, konflik paling besar ya, Prof. Karena kekuasaan dan ekonomi, inequality dan injustice. Oke. Ustadz, kalau dilihat dari latar belakang, Ustadz ini kan SP kan? Sarjana Pertanian, hortikultura. Hortikultur. Ya kan? Artinya apa yang Ustadz omongkan ini otodidak semua ya? Yang saya sampaikan. Iya. Kalau di Hizbut Tahrir itu dulu kita belajar ada halqoh namanya. Oke. Nah disitulah kita belajar tentang ilmu-ilmu Islam. Tapi tentunya yang diajarin Hizbut Tahrir itu nggak ada dalam perkara-perkara yang bersifat ilmu alat, itu jarang diajarin. Karena Hizbut Tahrir kan sebenarnya kan partai politik ya, walaupun tidak ikut perpolitikan secara praktis. Nah tapi sebenarnya yang kita pelajari ini ya memang ilmu-ilmu Islam dalam level untuk publik, gitu kan ya. Nah kalau ilmu-ilmu alat ya kita belajar mandiri. Misalnya bahasa Arab, lalu kemudian fikih yang bersifat simple, praktis untuk kehidupan. Nah itu kita belajar sendiri-sendiri. Oh, kalau di Hizbut Tahrir berarti sosialnya ya, sosial politik. Ya, lebih kepada sosial politik. Jadi bagaimana Islam lah ya. Betul. Jadi bagaimana pandangan Islam dalam mengatur masyarakat, misalnya bagaimana pandangan Islam dalam mengatur sosial, dalam mengatur hubungan antara pria dan wanita, bagaimana Islam memandang pemikiran-pemikiran mana yang boleh diambil, mana yang nggak boleh diambil dan segala macam. Ya, semua struktur-struktur pemikiran saya yang sekarang. Saya lihat sesuai dengan judul podcast kita ini ya, kita ngomong asik tentang sejarah Islam ya. Setelah menit keberapa saya lihat ini? Setelah menit ke-50. Luar biasa, Masya Allah. Tapi janji harus ditunaikan kan? Tentu saja. Jadi Ustadz, kalau saya lihat latar belakang Ustadz ini, apa yang dibicarakan,
senang sekali membicarakan tentang sejarah Islam ya. Betul. Apalagi kalau ngomong 1453 gitu ya. Sebelum bicara mengenai materinya, saya bikin latar belakangnya. Kenapa kok ngomong itu senang banget? Ya, itu kayaknya banget gitu. Benar, itu yang paling penting karena how to itu bisa dipelajari, tapi why itu yang bisa menyebar dan bisa menular. Jadi gini ceritanya, Prof. Saya itu adalah orang yang sangat nggak suka dengan sejarah ketika SD, SMP, dan SMA. Sangat nggak suka sejarah. Makanya masuk IPB karena saya sangat suka biologi. Saya sangat suka biologi, saya suka kimia, saya suka fisika, ilmu eksak. Maka saya masuk IPA ketika di SMA, lalu kemudian masuk ke IPB. Tapi problemnya bukan hanya itu. Ya. Problemnya adalah setelah saya belajar sejarah, saya baru bisa mengatakan bahwasanya kalau ada guru yang bisa membuat orang-orang nggak suka dengan pelajaran sejarah, itu adalah tindakan kriminal. Oke. Kenapa tindakan kriminal? Karena mereka berbuat sesuatu kok bisa. Orang jadi nggak suka sejarah. Makanya bukan sebuah kebetulan kalau di Indonesia itu mengambil kata sejarah dari kata syajaroh, artinya adalah pohon. Karena dalam bahasa Arab artinya tarikh. Nah, misalnya contoh kayak di Malaysia, tarikh. Nah, kalau di Arab tarikh gitu kan ya. Kisah ya, tarikh itu apa ya? Tarikh itu sejarah sebenarnya. Sejarah ya. Jadi penanggalan tarikh gitu kan ya. Nah, artinya kalau kita bicara tentang syajaroh di Indonesia atau pohon itu ada dua bagian. Ada bagian yang tidak kelihatan, ada bagian yang kelihatan. Maka di dalam Al-Qur'an, contoh terbanyak tentang keimanan itu adalah tanaman. Maka mungkin bukan kebetulan sarjana pertanian kemudian masuk Islam. Karena harusnya orang yang paling ngerti tanaman itu adalah orang yang paling ngerti akhirat harusnya. Nah, kenapa? Karena banyak perumpamaan tentang iman itu seperti pohon. Pohon itu ada dua bagian di dalam Al-Quran. Ada bagian yang tidak kelihatan, ada bagian yang kelihatan. Nah, sejarah itu segala sesuatu yang sudah berlalu. Gak kelihatan sama sekali. Tapi ternyata justru yang tidak kelihatan inilah menjadi sangat penting sekali karena dia menjadi penyangga bagi apapun yang kelihatan. Maka cara termudah untuk membuat satu bangsa hancur adalah dia harus dikaburkan sejarahnya. Cocok berarti menteri sekarang ya. Sangat. Yang katanya saya mungkin tidak tahu masa lalu tapi saya tahu masa depan. Nah, itu pernyataan yang menurut saya ya sangat parah secara sosial dan sangat parah secara eksak. Karena kenapa? Bagaimana mungkin orang bisa mengetahui masa depan kalau dia nggak tahu masa lalu? Bagaimana mungkin orang bisa membangun gedung 5 tingkat kalau fondasinya cuma untuk cukup 1 tingkat? Nah, fondasinya nggak kelihatan nih. Makanya namanya sejarah. Nah, itu harus dipahami dulu. Ya wajar ya kalau ngomong gitu. Mungkin dia juga nggak belajar sejarah dari pohon, syajaroh yang punya akar. Akar itu, Prof. Jadi gini, cara termudah buat bonsai adalah kita harus motongin akarnya dulu. Ketika akarnya kecil, maka perkembangan pohonnya jadi kecil. Sejauh apa yang kita mau bentuk peradaban kita tergantung seberapa banyak kita memahami sejarah. Maka ketika saya belum masuk Islam, sejarah saya adalah sejarah orang-orang Chinese misalnya atau sejarah orang-orang Indonesia, cuma sampai di titik itu aja. Tapi begitu saya masuk Islam, Prof, itu sama kayak saya mengakses akar-akar Islam yang sudah ribuan tahun yang lalu. Dan mendadak saya jadi mendadak menjadi seorang individu yang punya pemikiran yang besar berdasarkan karena akar itu. Nah, maka mempelajari sejarah ini penting banget. Contoh yang pamungkas adalah di dalam Al-Quran 17 kali sehari kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami tolong ditunjukkan jalan yang lurus. Dan kita jawab sendiri pertanyaan kita itu dengan firman Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan-jalan yang pernah berlalu sebelum kami orang-orang yang diberikan nikmat, itu sejarah. Dan orang-orang yang dulu pernah dimurkai, itu sejarah. Dan orang-orang yang tersesat, itu semua sejarah. Berarti jawabannya ada di dalam sejarah. Apapun itu. Saya ingat waktu SD dulu, walaupun SD saya SD Persit ya waktu itu baca Al-Fatihah tuh setiap mau mulai. Setelah selesai baca wal asri gitu. Tapi sekarang kok nggak lagi ya? Kalau lihat dari sejarah tadi kan, artinya ini ya. Ustaz, oke lah itu intermezzo. Jadi dari semua apa istilahnya ya, sejarah Islam mozaik ya, mozaik sejarah Islam itu, Ustaz selalu mention 1453 itu. Betul. Ya. Selain 1453 ada lagi nggak yang Ustaz mau mention yang kalau 1453 kan sering kita omongkan. Selain 1453 yang Ustadz sangat ingat betul. Sekarang kita lagi mencoba untuk membiasakan orang-orang untuk membicarakan Baitul Maqdis. Karena kita melihat juga ada banyak sekali pembelajaran sejarah di sana. Gambarnya gini, Prof. Sekali lagi kenapa orang terus memperhatikan sejarah? Misalnya contoh gini, Profesor Refli punya anak. Ketika dia tahu, bapakmu tuh dulu profesor loh. Itu beda dengan ketika dia nggak tahu bapaknya tuh siapa. Itu Lim Swee King gitu. Pemain bulu tangkis dia nggak tahu, anaknya nggak tahu kalau dia ini. Nah itu berarti dia kehilangan satu
resource yang sangat berharga. Oke. Minimal ketika dia tahu bapaknya dulu siapa, itu memberikan efek yang sangat luar biasa sekali. Okay. Contoh ya, Prof ya. Saya pernah ketemu dengan orang-orang yang dia dikasih tahu, kamu tahu nggak dulu bapakmu itu siapa? Kalau terahnya itu diurut, itu sampai kepada Diponegoro. Bayangin Prof, ketika dia merasa bahwa dia punya roots ke situ, dia bilang berarti keluarga saya ini sejarahnya adalah kedikdayaan. Iya. Keluarga saya sejarah adalah loyalitas, pengorbanan, agama, ibadah, dan seterusnya. Semua nilai-nilai itu masuk pada dia. Nah itu yang menyebabkan kenapa saya takut untuk nyari nasab saya. Tiba-tiba nasabnya ke ini. Siapa saya nggak tahu, misalnya perang candu atau apa gitu kan. Perang candu, perang pemasoknya. Iya, nah tapi tadi sudah saya sampaikan. Begitu kemudian saya menjadi seorang muslim, maka roots saya adalah roots Islam. Maka kita bilang ketika kita sudah jadi seorang muslim, kakek kita adalah Ibrahim. Itu kan ya, bapak kita adalah Nabi Muhammad. Gitu kan ya. Maka kita mengambil sejarah kita dari sana. Maka sejarah Entah ketemunya jauh apa dekat itu soal lain. Maka ketika kita membahas Al-Fatih itu adalah sejarah kita. Nah itu ketika kita bahas Baitul Maqdis itu juga menjadi sejarah kita. Nah itu tujuan kita membahas tentang 1453 dan Baitul Maqdis. Jadi relevan jadi kita ya. Sangat, supaya mereka tuh nyengkram kuat ke tanah dan mereka bisa tumbuh lebih tinggi dan tumbuh lebih besar. Karena peradaban itu setinggi apa tergantung sejarah yang mereka pahami. Oke, termasuk cara berpikir mau jadi besar atau mau jadi kecil gitu ya. Ada satu quotes yang menarik dari satu film, saya lupa filmnya apa. Dia bilang gini, manusia itu adalah kisah. Kalau andaikan kita itu sudah lupa siapa kita, maka kita bukan kita. Felix bukan Felix tanpa cerita Felix. Refli bukan Refli tanpa ceritanya. Suatu hari Profesor Refli misalnya amnesia, gak ingat apapun, maka itu bukan Refli. Jadi kita tuh kan adalah cerita kita. Nation juga sama. Kita punya Indonesia karena kita punya cerita. Cerita-cerita lo menjadikan kita Indonesia. Tiba-tiba kita disuruh untuk menghilang atau disuruh untuk pergi dari rootsnya kita, dari akar kita. Gitulah caranya kita bisa jadi negara yang terhegemoni oleh orang lain. Karena kita gak punya roots. Kita jadi membanggakan sesuatu yang lain. Kita jadi demen dengan sesuatu yang lain. Karena mengkritik disuruh pergi kita. Nah itu termasuk tuh. Padahal roots kita di sini. Nah kalau lu mau mengkritik misalnya lu pergi aja dari sini. Ini jawaban orang-orang males. Jadi jadi gini Prof. Orang tuh cuma bisa di antara dua. Kalau dia gak bisa pakai akal. Dia akan pakai selain akal. Makanya ada logika, ada mistika. Kalau orang tidak bisa menjelaskan sesuatu secara logika, maka dia akan jelaskan sesuatu secara mistis. Misalnya contoh, Prof. Refli datang ke saya, lalu kemudian bilang, oh aku ini kayaknya kok akhir-akhir aku melihat diri aku ini kurang beruntung ya, karena saya nggak bisa melogikakan. Saya bilang mungkin profesor kurang sedekah kali. Itu termasuk mistika tuh. Atau misalnya ketika ada orang datang, gimana cara agar anak saya supaya bisa pintar? Karena dia nggak bisa menjelaskan secara logika, akhirnya dia bilang, ya udah sini nih, aku pegang terus aku doain aja. Padahal itu juga merupakan sebuah mistika. Logikanya nggak dapat, dia jelasin mistika. Nah sama kayak pernyataan tadi, kalau lu nggak setuju lu keluar aja. Loh, kalau nggak setuju harusnya ayo buat kita supaya setuju. Ayo ngobrol. Nah kalau lu keluar aja, nah itu karena nggak bisa menjelaskan secara logika. Yang dipakai adalah selain logika. Soalan kasus Gibran ketika mau mencalonkan jadi wakil presiden. Waktu itu kan begitu kemudian ada akademisi ngomong, apa yang orang bilang, lu ngajar aja lah. Ngapain lu ngomong tentang politik, udah lu ngajar aja. Ustadz ngomong, udah lu ceramah aja lah. Ngapain lu ngomong tentang politik? Apalagi ngomong, siapa lagi ngomong? Pakar ahli ngomong, udahlah lu bikin ini aja, lu bikin podcast aja lah. Ngapain lu ikut-ikutan ngomong? Tapi begitu influencer ngomong, nah ini baru benar nih. Ini apa nih? Gitu kan ya. Ada orang yang punya edukasi, mereka punya kapabilitas, mereka ngomong, mereka disalah-salahin. Tapi begitu ada influencer ngomong, gak apa-apa kayak gini. Lantas orang-orang bilang, ini baru benar nih. Padahal dia gak punya kapabilitas sama sekali. Nah ini balik lagi ke aku. Kalau aku lihat ini aku yang jadi sendiri sih. Karena aku belum bisa mendidik umat dengan baik.